Ya, berjumpa lagi di kuliah PSBO. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai masih diagram kelas. Tapi kali ini diagram kelas di fase perancangan atau di fase desain. Rancangan atau desain ya. Yang membedakan di sini tentu saja sudah lebih detail, lebih dekat ke teknologi, sebuah bahasa pemrograman sudah dipilih lebih dekat walaupun tidak sama persis atau tidak menggunakan terminologi di teknologi tersebut atau bahasa pemrograman tersebut atau framework tersebut gitu. Tapi sudah lebih dekat lah, abstraksinya sudah lebih rendah gitu. Oke, ya kita evaluasi sebetulnya. Jadi misalkan di video sebelumnya kita sudah membuat, ini ada sebuah kelas, contohnya kelas masyarakat adalah sebuah kelas entity atau model. Dia punya atribut-atribut, nama orang tua, nama anak, alamat, usia anak, jenis kelamin, nomor HP, kemudian punya operasi menyimpan data pendaftaran dan menampilkan data pendaftaran. Nah, sederhananya kita pindahkan saja yang dari diagram kelas analisis tersebut ke diagram kelas perancangan. Notasinya seperti ini. Jadi kotak persegi panjang gitu ya. Kemudian persegi panjang ini dibagi 3. Ada 3 ruang. Ruang yang pertama ini adalah judulnya atau nama kelas. Nama kelas. Kemudian yang kedua ini adalah partisi kedua adalah atribut, daftar atribut. Dan yang ketiga adalah daftar operasi. Jadi nama misalkan masyarakat gitu ya. Masyarakat, kemudian atributnya. Nah, di sini ada minus biasanya, tapi ini berbeda-beda karena untuk kalau kita gambarkan, tinggal kita sketsa sendiri menggunakan pensil atau spidol seperti yang saya gunakan dalam kertas gitu ya. Untuk visibility atau visibility lah, untuk hak akses dari atribut dan operasi itu bisa menggunakan 2 atau 3 simbol, minus, plus, dan tanpa apapun gitu, tanpa simbol apapun. Jadi kalau minus itu adalah private, plus itu adalah public. Kalau nggak ada itu adalah default. Untuk protected itu tidak saya lupa nih ada atau tidak ya tapi kalau misalkan kita menggunakan software itu biasanya sudah disediakan ikonnya, ikon gembok untuk private misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Itu tergantung softwarenya. Biasanya sih ada yang menggunakan minus plus minus, ada yang menggunakan gembok dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada banyak ya atribut. Nah, di sini sudah ada tipe datanya. Jadi misalkan tadi ada nama anak gitu ya, minus nama anak. Nah, ini penamaannya juga sudah disesuaikan. Minus nama anak. Penamaannya sudah disesuaikan dengan bahasa pemrograman Java misalkan di sini ya, tanpa spasi misalnya itu. Nah, kemudian diikuti dengan titik 2 dan tipe data. Misalkan tipe datanya adalah string gitu. Jadi nama anak titik 2 string.
titik 2 int. Dan nah, tipe data ini ya bisa kita, kalau misalkan sudah memilih sebuah bahasa, ya kita bisa menggunakan bahasa tersebut ya, misalkan menggunakan Java, bisa menggunakan Java, kemudian menggunakan berarti tipe datanya mengikuti Java, string dan lain sebagainya gitu. Kalau menggunakan apa lagi ya yang bertipe data itu, mungkin menggunakan Pascal, jadinya string juga sih soalnya. Nah ya pokoknya bisa ini bisa berupa pseudocode, jadi mirip-mirip dengan bahasa pemrograman tertentu gitu. Kemudian ini untuk atribut, jadi semua atribut didaftarkan di sini di kotaknya ini. Kemudian ada lagi untuk operasi. Di sini operasi juga sama. Biasanya kan kalau operasi itu public, ada yang public, ada yang private gitu ya. Kalau kita sudah menentukan ini bisa diakses oleh kelas lain, ini tidak ya. Biasanya sih ada yang kalau misalnya enggak ya udah public aja semua dulu gitu. Kalau misalkan sudah bisa menentukan ini nggak boleh bisa diakses, ya udah berarti ada yang private gitu. Tapi kalau masih bingung, udah public aja semua dulu gitu. Semua public plus gitu. Untuk atribut semua private. Kalau untuk metode atau operasi semua public gitu. Kalau bingung gitu aja dulu. Nah, ini tadi kalau misalkan atribut itu seperti ini. Kalau metode itu mirip sih, tapi ada header metodenya, misalkan kemarin itu menyimpan data pendaftaran ya, menyimpan data pendaftaran. Nah di sini ada kurung buka kurung tutup. Kalau misalkan dia punya parameter ya ditambahkan di sini. Cara nulisnya sama seperti atribut, nama parameter, titik 2 tipe data. Kalau ada lebih dari satu, pakai koma. Misalkan param titik 2 string. Kalau lebih dari satu, koma param 2.2 int, misalkan seperti itu. Itu disimpan di dalam kurung. Kalau misalkan dia mengembalikan nilai pakai titik 2 sih operasinya, titik 2 misalkan boolean. Kalau tidak ya udah nggak usah. Kalau tidak nggak usah pakai boolean ini gitu. Nah itu untuk notasi kelasnya. Jadi sederhananya saya ulangi lagi, dari kelas analisis dipindahkan ke kelas perancangan 100% satu ke satu gitu ya, satu kelas di fase analisis punya satu kelas menjadi satu kelas di fase perancangan. Nah kemudian atributnya juga sama, operasinya juga sama. Nah setelah itu kalau misalkan kita mau mengembangkan lagi boleh juga. Misalkan ada atribut-atribut yang dirasa penting gitu ya Pak di perancangan, misalkan atau operasi yang penting, misalkan kalau di perancangan itu kita sudah menentukan menggunakan bahasa pemrograman Java. Mungkin kita mau menambahkan metode equals gitu ya, atau metode clone gitu, copy dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Untuk atribut juga sama, misalkan untuk di sini kan belum ada ID tadi ya, karena kan kalau diagram kelas analisis itu diambilnya benar-benar dari requirement, dari dokumen-dokumen fisik dan lain sebagainya gitu. Mungkin pada saat itu belum tercetus ID, bisa saja sudah ada, tapi mungkin belum gitu, karena kebanyakan mungkin hanya berdasarkan nama atau NIK gitu. Nah di sini butuh lagi ID untuk ID sistem gitu, misalkan jadi tambah ada ID gitu.
seperti itulah. Jadi di perancangannya itu gaya perancangannya mengharuskan ada ID gitu untuk setiap entitas gitu ya, itu bisa jadi muncul di sini gitu, dan seterusnya gitu. Contoh kalau misalkan kita menggunakan teknologi Laravel PHP, itu di sana ada soft delete namanya. Jadi untuk soft delete itu jadi benar, kalau kita hapus nggak benar-benar dihapus. Nah itu kan ada dan ada timestamp juga gitu. Jadi ada atribut-atribut tambahan seperti created at ya, diciptakannya tanggal atau kapan gitu, updated at kapan dia diupdate, kapan dia dihapus gitu. Itu juga bisa di sini ditambahkan. Jadi karena di perancangan itu kita sudah lebih dekat ke teknologi, sudah lebih dekat ke konstruksi, sudah bisa mulai memikirkan ke konstruksi, kita juga bisa membuat kelas-kelasnya tersebut sudah lebih kompatibel dengan teknologi atau dengan framework yang akan nanti kita gunakan gitu. Seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang lain mungkin sama lah ya, untuk untuk kontrol sama, untuk boundary juga sama. Jadi minimal satu ke satu. Nanti bisa jadi muncul kelas lain gitu. Bisa jadi muncul kelas-kelas tambahan, misalkan ada kelas untuk repository gitu, atau DAO ya, data access object gitu, bisa aja gitu. Nah bisa mengembangkan dari sana gitu. Nah kemudian di antar kelas itu ada relasi ya, ada relasinya itu ada asosiasi garis seperti ini aja gitu. Kemudian ada ini extend atau inheritance gitu ya. Kemudian ada seperti ini tuh relasi ini ya, jadi ada dua relasi part of-nya itu, ada komposisi dan jadi ada agregasi dan komposisi gitu. Agregasi dan komposisi ini adalah, kalau paling gampang sih ini ya relasi part of atau bagian dari gitu. Jadi misalkan ini kayaknya udah juga sih di di KPLBO ya. Ini agregasi, ini asosiasi, ini inheritance kurang n, kemudian agregasi ini composition atau komposisi. Nah jadi yang paling sederhana itu adalah asosiasi. Jadi asosiasi itu adalah relasi dari dua kelas yang berbeda. Misalkan yang saling berinteraksi gitu ya. Misalkan mahasiswa dengan perkuliahan gitu. Mahasiswa mengontrak perkuliahan. Itu relasi asosiasi. Kemudian caranya seperti ini ya. Ini mahasiswa, kemudian ini perkuliahan. Nah ini asosiasi. Nah di asosiasi ini dia punya multiplicity.
multiplicity ini mirip dengan cardinality atau kardinalitas di basis data ya. Jadi tapi bedanya kalau di basis data itu kan ada 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Itu fix seperti itu. Kalau di multiplicity kita bisa menentukan, misalkan satu mahasiswa itu bisa mengontrak tidak terhingga perkuliahan lah gitu. Aturannya seperti itu. Semua perkuliahan yang diselenggarakan itu bisa dikontrak oleh mahasiswa selama prerequisite-nya memenuhi gitu. Tapi ya tidak ada aturan jumlah gitu kalau ini untuk jumlah ya. Nah, tapi kalau misalkan satu perkuliahan itu harus minimal diikuti oleh misalkan 10 mahasiswa sampai tidak terhingga. Jadi kita bisa menentukan secara spesifik gitu 10 atau titik-titik sampai dengan tidak terhingga gitu, asteris atau bintang gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa tentukan 0 sampai tidak terhingga gitu. Bisa aja kan tidak ada yang ngambil. Misalkan di sini 0 sampai tidak terhingga, 1 sampai tidak terhingga, bisa 0 sampai 10, bisa 10 sampai 20, 10 sampai tidak terhingga tadi gitu. Nah, ini jadi untuk asosiasi kita juga harus mengidentifikasi multiplicity-nya. Misalkan satu kali pendaftaran itu bisa berapa orang yang mendaftar atau dan sebagainya gitu. Itu biasanya hanya ada di kelas entity atau kelas model gitu. Biasanya ya, kalau di kelas lain sih nggak diperlukan gitu. Jadi asosiasi polos seperti ini aja juga udah cukup gitu. Tapi kalau mau ditambahkan juga ya nggak apa-apa, bisa. Misal kalau satu kontrol itu hanya mengelola satu boundary gitu, satu objek boundary. Nah, kalau ini jadinya harus sudah mahir dulu pemrogramannya, jadi harus udah kebayang gitu. Misalkan si satu kontrol itu dia contoh di Android deh. Kalau Android itu dikelolanya oleh virtual machine ya, sehingga satu aplikasi itu hanya punya satu, untuk masing-masing kontrol itu hanya ada satu gitu instannya, terus satu insan itu mengelola satu boundary gitu. Maksudnya masing-masing boundary itu hanya satu juga dijaga oleh Androidnya gitu. Bisa aja sih satu insan itu mengelola beberapa boundary, misalkan yang tab gitu ya, itu satu halaman itu satu boundary dianggapnya kalau di Android. Nah, tapi itu satu instan gitu. Kalau ini kan mahasiswanya instannya bisa banyak, objeknya banyak. Ada si A, B, C gitu, NRP-nya 001, 002, 003 gitu. Itu ada 3 objek dimasukkan ke dalam sebuah list gitu misalkan untuk dikelola. Nah, kalau controller ke boundary itu lain lagi, bisa kalau di Android pasti 1 ke 1 gitu. Tapi kalau misalkan kita bangun di Java Swing misalkan, bisa aja kita setiap kali membuka membuka sebuah frame atau membuka sebuah dialog itu membuat instan baru. Kalau gitu berarti tidak terhingga gitu. Kalau setiap membuka klik button buka dialog itu bikin objek baru, terus kalau di close si dialognya objeknya dimusnahkan, berarti itu tidak terhingga gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk asosiasi. Kemudian yang kedua adalah inheritance. Jadi untuk inheritance ini dia adalah relasi generalisasi. Jadi cara penggambarannya seperti ini. Kelas yang lebih khusus memiliki
panahnya mengarah ke kelas yang lebih umum gitu. Jadi misalkan ini adalah kelas mahasiswa, ini adalah mahasiswa non reguler gitu. Yang lebih umum itu kan mahasiswa non reguler lebih khusus. Misalkan perbedaannya kelas non reguler itu punya punya instansi asal gitu misalkan gitu. Jadi selain itu sama dengan mahasiswa kebanyakan, tapi yang membedakan mahasiswa non reguler punya instansi asal gitu di mana dia bekerja. Misal seperti itu. Ini panahnya mengarah ke sana. Nah ini juga sama dengan asosiasi, biasanya hanya ada di entity, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan, bukan asosiasi, multiplicity tadi ya. Nah tapi juga sama dengan multiplicity tadi, tidak menutup kemungkinan ada di kelas lain. Misalkan untuk kelas boundary kita punya satu kelas boundary utama yang memiliki sifat-sifat umum dari semua boundary, ya semua boundary extend ke sana gitu. Kelas control itu sebenarnya lazim digunakan di framework ya, contohnya di Coordinator, di Laravel gitu, itu framework. Tapi kalau di Java sebenarnya enggak. Kalau di framework PHP itu lazim kelas control itu extend ke kelas control milik frameworknya gitu. Tapi kalau di Java enggak. Java itu biasanya menggunakan anotasi. Jadi dia karena dia compile agak beda gitulah ya. Mungkin ya takutnya tambah pusing, tapi itu yang intinya pemilihan teknologi itu akan memutuskan atau akan mempengaruhi desain gitu. Kalau PHP tadi extend, tapi tetap aja gini juga sih. Kalau misalkan extendnya itu langsung ke kelas kontrolnya punyanya si framework, itu nggak perlu digambarin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita buat kelas kontrol sendiri, kelas kontrol yang utama, terus yang lain extend ke kelas kontrol yang kita buat, itu harus digambarkan gitu. Misal kita ubah kelas kontrolnya, kita tambah, misalkan bukan kita ubah sih, kita tambahkan kelas kontrol utamanya, misalkan yang ditambah untuk ngakses session lah atau apa gitu, terus yang kelas-kelas kontrol yang lain itu harus extend ke sana misal. Nah itu makanya ya ini udah agak kental ya teknisnya, karena desain itu ya sekali lagi sudah lebih dekat ke konstruksi, ya sudah harus memikirkan konstruksi gitu. Kalau nggak dipikirin nanti kaget di konstruksi ternyata beda jauh ya. Jadi kayak dua hal yang berbeda gitu, desain dengan konstruksi itu. Padahal desain itu harus dekat dengan analisis dan dekat juga dengan konstruksi, walaupun tidak 100% gitu ya. Misalkan tadi bahasanya pseudocode gitu ya, bukan coding murni, tapi pola-polanya mulai kita arahkan gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah agregasi dan komposisi lah. Agregasi dan komposisi ini mirip-mirip. Jadi dua-duanya adalah relasi part of lah. Part of atau bagian dari gitu ya. Contohnya yang paling sederhana itu, kalau agregasi itu adalah mobil dengan roda ya. Jadi ini saya dari tadi nulisnya kalau nggak di sini gitu ya, pada harusnya itu di sini di kotak paling atas, bukan di luar kotak. Tapi karena saya nggak pede bisa cukup gitu ya, bisa jelas, ini juga nggak jelas sebenarnya sih. Jadi saya suka nulis di luar kotak gitu. Mohon maaf kalau ada yang bingung. Harusnya nulisnya di dalam kotak yang paling atas. Nah,
Jadi paling sederhana itu seperti ini. Relasi part of itu atau bagian dari. Jadi si roda itu adalah bagian dari mobil. Nah, yang lain lagi misalkan ada mesin gitu ya, ada mesin gitu ya. Ini putih ya. Kalau yang di arsir itu adalah komposisi gitu. Adalah komposisi. Nah, membedakan antara agregasi dengan komposisi. Komposisi itu si partnya itu atau bagiannya itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bagian utuhnya. Misalkan buku dengan bab, misal gitu ya. Sebenarnya ini agak sulit nyari contohnya. Bahkan buku dengan bab pun sekarang sudah ada ininya sih, kayak di Google Play aja kita bisa beli buku per bab loh sekarang. Terus komik-komik kalau nggak salah itu juga bisa dijual per bab, manga gitu ya. Ya agak ini juga sih. Ya mungkin ada yang buku yang bab dari buku yang tidak bisa berdiri sendiri, mungkin itu maksudnya ya. Mungkin ada. Tapi ya emang agak sulit sih mencari contoh dari komposisi ini, tapi ya intinya sih seperti itu. Jadi si bagian darinya itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ini saya udah berapa lama juga nyari gitu apa ya. Bahkan bagian tubuh manusia pun masih bisa digunakan di manusia lain gitu ya. Misalkan ada orang meninggal mau mendonorkan mata gitu, bisa gitu. Tapi mungkin kalau misalkan matanya ya beda ya. Kalau bab masih bisa dinikmati sendiri gitu. Misalkan satu bab dibaca sendiri bisa, tapi kalau mata sendiri nggak dimasukin ke bagian ke tubuh itu nggak bisa. Mungkin itu ya, seperti itu mungkin ya. Ya agak serem juga sih ya mata sama tubuh gitu. Ya tapi itulah. Nah kira-kira seperti itu. Jadi biasanya memang yang banyak muncul itu adalah asosiasi dan inheritance. Bahkan inheritance pun jarang. Yang paling sederhana asosiasi aja dulu gitu. Jadi sederhananya itu kita ambil dari diagram kelas analisis, kemudian plug kita masukkan ke notasi diagram kelas desain. Paling sederhana sih itu. Kalau misalkan mau ditambah, ya tambah dengan tambah-tambahin atribut seperti tadi ada ID misalkan ya, ada status delete lah, atau kemudian kalau metode ada metode, atau operasi ada operasi untuk equals lah, atau toString atau apa gitu. Seperti itu sih gitu. Nah, terakhir tips untuk membuat diagram kelas ini. Biasanya diagram kelas ini akan sangat kompleks untuk didesain gitu ya, karena langsung disatukan. Kalau di diagram kelas analisis kan kita buat per use case, kemudian dibuat juga per ininya sih memang, tapi relatif lebih bisa lebih kecil lah gitu ya. Kalau diagram kelas desain mungkin sudah dikembangkan jadi sangat kompleks. Kita bisa menggunakan software, diusahakan garis-garisnya itu terlihat jelas gitu ya.
Jadi garis-garis relasinya gitu. Ya seperti itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.